asyrafil mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al hazan idza syi'ta sahlan. Baik, silakan buka bab baru ya. Sebelumnya ini mendadak ya dari Ustadz Husna. Biasa saya mengajar jam 8, jadi sedikit digeser, dicepatkan jadi ba'da maghrib ya. Gak apa-apa, jadi nanti biar cepat selesai ya. Oke. Dan biar khusyuk ya teman-teman makannya nanti. Baik, bab baru tentang syarat dan jawab syarat. Bab berapa? Baik. Oh, sebelumnya ini belum syarat dan jawab syarat tapi madzumnya fi'il mudhari. Okay. Baik, sebagaimana yang sudah kita pelajari di jilid 2, kita belajar tentang fi'il mudhari yang kondisinya madzum, betul ya? Fi'il mudhari yang kondisinya apa? Madzum. Dan sudah kita pelajari di jilid 2 ada 2 perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari. Pertama, ini kalau kita tulis namanya al-adawat al-jazimah. Al-jazimah allati tadkhulu ala fi'il mudhari. Tapi kita cukupkan ringkas segini ya. Al-adawat al-jazimah. Perangkat-perangkat yang menjazmkan. Tentu saja tiada lain yang menjazmkan itu cuman fi'il mudhari ya. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau masih ingat pertama dulu kita belajar huruf lam ya. Lam artinya tidak. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Lamma artinya belum. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari, yaitu lam, lamul amri. Ya. Ini namanya apa? Lamul amri. Lamul amri. Dan lamul amri ini dia senantiasa harokatnya kasroh. Ya, harokatnya apa? Kasroh. Harokatnya selalu kasroh. Tapi nanti ada beberapa situasi dia tidak kasroh. Dia tidak kasroh tapi sukun. Nanti kita pelajari ya. Baik. Misalnya saya tidak duduk, bahasa Arabnya lam ajlis. Saya tidak duduk. Maka ajlis di sini fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ini kelihatan ya? Dan baik. Yang kedua misalnya lamma ajlis. Saya belum duduk. Nah, yang ketiga ini adalah lam amr. Ya. Contoh misalnya hendaklah Ali duduk, bahasa Arabnya. Coba lihat. Liyajlis, coba lihat. Liyajlis Aliyun. Hendaklah Ali duduk. Maka Ali di sini dia sebagai fa'il. Nah, ini yajlis
di sana majzum karena ada lam amr. Inilah yang menjazmkan fi'il mudhari. Lam sudah kita pelajari, artinya tidak. Lam ma itu juga sudah kita pelajari, artinya belum. Dan lam amr yang akan kita pelajari sekarang artinya apa? Menunjukkan pada perintah. Dan nanti ada satu lagi yang akan kita bahas. Fi'il mudhari majzum itu dia tidak mengandalkan 3 huruf ini, tapi nanti yang lainnya. Yaitu ketika si fi'il, atau saya terangkan sekarang, yaitu ketika si fi'il mudhari itu dia terletak setelah fi'il amr. Misalnya gini. Udrus al-arabiyata. Coba lihat. Udrus al-arabiyata. Pelajarilah bahasa Arab. Kedepannya misalnya ada fi'il mudhari. Tafham al-Qur'an. Itu. Udrus al-arabiyata tafham al-Qur'an. Jadi pelajarilah bahasa Arab. Pasti nanti Anda akan memahami. Jadi diterjemahkannya apa? Pasti. Boleh diterjemahkan pasti. Belajarlah bahasa Arab, nanti Anda akan memahami Al-Quran. Nah, ini tidak bisa dibaca tafhamu. Ini salah kalau dibaca tafhamu atau tafhama atau tafhami apalagi itu. Ya. Nah, tidak lain adalah tafham. Kalau ditanya kenapa fi'il mudhari ini majzum, bukan karena ada lam, bukan karena ada lam ma, bukan karena ada lam amr, jawabannya adalah dia terletak setelah fi'il amr. Maka kalau ada fi'il mudhari yang terletak setelah fi'il amr, maka wajib dia majzum. Paham ya? Jika nanti kalau menemukan dalam Al-Quran, dalam hadis yang kita baca atau dalam kitab-kitab, manakala kita menemukan fi'il mudhari, jangan dipukul rata dia dibaca marfu meskipun tidak ada 3 huruf itu. Kalau dia terletak setelah amr, ya, ingat bukan fi'il amr tapi amr, ya, amr. Karena nanti ada fi'il mudhari yang dimasuki lam amr, maka nanti fi'il mudhari yang datang setelahnya itu harus majzum. Begitu ya. Jadi sederhana nanti kalau kita membaca Al-Quran, hadis dan kitab-kitab yang tanpa harokat, ya, orang Curug gitu bilang Arab gundul, gitu ya. Kalau di sini apa Arab apa namanya? Arab apa? Arab maklum di sini namanya. Arab maklum itu mah. Kayak begitu ya. Baik, itu yang akan kita bahas. Ini adalah tema yang menjadi bahasan inti di bab ini. Baik. Nanti ada satu lagi ya. Nanti ada satu lagi, yaitu la nahiyah. Satu lagi ya. Yang sudah kita pelajari lam amar, lam ma, lam amar, satu lagi la an-nahiyah. Ini menunjukkan perintah. Oke? La tajlis ya akhi. Hada maq'adu Hamzah misalnya. Ini adalah tempat duduk Hamzah. Dia tidak boleh marfu, fi'il mudhari'nya harus majzum. Baik, sekarang kita baca ya. Kita mulai di halaman 104. Ini percakapan antara Al-Hasan dan gurunya. Kemudian Muhammad, ada Ali, ada Ar-Rajul, ada Adnan, ada Anwar, ada Zubair, dan seterusnya. Baik, silakan akhi kakak. Kakak itu pemain Brazil ya Pak, Kapunggur ayahnya. Kakak, ya. Mic ada mic itu handphone. Nah, silakan. Atau dari Rizky dulu, Nah, dari Rizky dulu. Etama jilid 4 panginten kakak. Itu mungkin jilid 4, ini masih jilid 3. Ada? Ya, baik, silakan akhir Rizky. Ya Ustadu, lam afham darsa amsi
jayidan. Ya. Wahai Ustadz, saya belum memahami pelajaran kemarin dengan baik. Mm-mm. Ikrohu marrotan ukhra. Tafhamhu insyaallah. Iya. Bacalah sekali lagi, maka engkau akan memahaminya Ya, baik. insyaallah. Baik. Stop dulu ya. Coba lihat. Ikro. Ini fi'il amr ya. Ikro. Marratan ukhra. Ukhra. Gitu kan? Ikro marratan ukhra. Tafham. Ya. Tafham. Perhatikan. Kenapa ini dibaca tafhamu? Tidak ada yang menjajamkan, tidak ada huruf-huruf yang menjajamkan. Lam nggak ada, lamma nggak ada, lanahiyah nggak ada, lam amr nggak ada. Nah, dia fi'il mudhari'nya madzum karena dia terletak setelah amr. Mau beda halaman pun misalnya, nanti halaman kanan, halaman kiri. Kalau misalnya fi'il mudhari'nya itu terletak setelah fi'il amr, maka wajib apa? Madzum. Baca sekali lagi, nanti Anda akan paham. Kenapa belum paham? Karena bacanya baru sekali. Imam Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i, itu menghatamkan kitab Ar-Risalah itu kan ada 300 halaman lebih ya. Kitab Ar-Risalah itu ada 300 halaman lebih. Itu Imam Al-Muzani mengajarkan kepada muridnya itu sudah menghatamkan 300 lebih kali hatam. 300 halaman dihatamkan berapa kali? 300 kali. Beliau menyebutkan setiap saya membaca yang kedua kalinya, saya menemukan manfaat baru atau faedah baru yang tidak saya temukan di bacaan pertama. Ketika saya membaca yang ketiga kalinya, hataman yang ketiga kalinya, saya mendapatkan pemahaman baru atau inspirasi baru yang tidak saya temukan di bacaan yang kedua. Terus sampai ke 300 kali pengulangan. Sampai seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman baru belajar sesuatu satu kali belum paham, jangan menyerah. Jangan menyerah itu hanya judul lagu The Massive saja. Ya. Jadi jangan menyerah, harus terus belajar. Oke? Coba nyanyikan akhir Rizki. Nanti di luar ya. Oke, Ikra maratan ukhra tafhamhu insyaallah. Hudu dapatirakum. Ya. Ambillah buku tulis kalian. Ya, betul. Ya hudu tulabu dapatirahum. Dafatirahum. Para murid mengambil buku tulis mereka. Ya, para murid mengambil buku catatan mereka. Nah, ini ya hudu tetap marfu. Kenapa tetap marfu? Karena tidak ada perangkat-perangkat yang menjajamkan dan tidak ada fi'il amar, betul ya? Oke, tidak ada amar. Silakan akhi Murangga. Lam ajid daftari ya ustadu. Aku tidak menemukan buku catatanku wahai ustad. Ibhath jayidan tajidhu insyaallah. Cari dengan baik. Cari dengan baik. Maka engkau akan menemukannya insyaallah. Huwa dzu ghilafin asfaru. Itu tidak ditasdid. Gilafin. Huwa dzu ghilafin asfaru. Asparo. Ini ghair munsharif ya. Asparo. Dia bersampul asfar kuning ya? Kuning. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Ya, coba lihat ya kata Muhammad lam ajid. Ini fi'il mudhari'nya madzum. Apa yang menjajamkannya? Lam. Karena Ada lam. Karena ada lam. Jadi lam ajid. Kata gurunya ibhas jayidan tajidhu. Betul ya? Tajidhu insyaallah. Cari dengan baik, pasti nanti Anda akan menemukannya insyaallah. Oke ya. Pun demikian dengan yang bermasalah itu harus dicari insyaallah ketemu ya oleh KPK. Huwa dzu ghilafin asfar. Dia memiliki sampul berwarna kuning. Oke. Nah, ini asfaro dia naat dari ghilafin ya. Tapi dia ghair munsharif. Tanda jarnya fathah.
Alaisa kadzalika, apakah seperti itu? Silakan akhi Zain. Bala. Bala, ya, ha huwa dza. Iya. Ini dia. Bala apa? Bala-bala? Iya. Bala-bala. Bala itu artinya tentu ya. Oh, tentu. Ha huwa dza. Ini dia. Ya, nah ini dia katanya. Nah, ini dia. Bil babi rajulun yuridu an yadkhula. Iya. Bil babi di pintu. Di pintu ada seorang laki yang hendak masuk. Yang hendak masuk atau yang ingin masuk. Sim. Kata Muhammadnya bala. Kenapa jawabannya bala? Karena ada laisa. Kata Ali, bil babi rajulun yuridu an yadkhula. Di depan pintu ada seseorang yang ingin masuk. Nah, rajulun di sana jadi apa? Mubtada muakhar. Jadi mubtada muakhar. Khobar muqaddamnya mana? Bil babi. Jadi bil babi di sana adalah jar majrur, khobar muqaddam, maka naatnya. Maka mubtadanya boleh tanwin, nakira. Dan yuridu di sana fi mahali raf'in sifatun atau naatun. Jadi dia naat dari rajulun. Maka diterjemahkannya yang. Jadi di pintu ada seseorang yang ingin masuk. Boleh silakan berikutnya Ahi Al-Haddad. Liyadhul, suruh dia masuk. Ya, betul. Ana mumarridun fi mustasfa al-jami'ati. Al-jami'ati. Saya seorang perawat di rumah sakit universitas. Iya, betul. Uridu an akhoda tulabul jududu. Bukan akhoda ya'khudhu. Akhoda tulabul jududu. Uridu an akhuzat tullaba. Maf'ul bih. Oh, akhoda Dari akhudha ya. tulaba jududu. Naat. Jududa Jududa. litakdim. Litat'im. Tat'im itu artinya imunisasi. Tat'im. Aku ingin membawa mahasiswa baru. Untuk divaksin ya. Tat'im itu vaksin. Untuk divaksin atau imunisasi. Kata gurunya liyadkhul. Hendaklah dia masuk. Nah ini fi'il mudhari'nya madzum. Apa yang menjajamkannya? Karena ada lam. Lam amr ya. Kata laki-laki itu ana mumarridun fi mustashfal jami'ati. Saya adalah perawat di universitas, di apa? Rumah sakit universitas. Uridu an akhudha tullabal jududa litat'im. Saya ingin membawa para mahasiswa baru untuk divaksin. Ya, untuk divaksin. Baik, tidak ada masalahnya di sini. Silakan dilanjut. Khuzhum, bawa saja dia. Litazhab tulabul jududu ilal mustasfa wal yarji'u ba'da tat'imi. Biarkan siswa baru itu pergi ke rumah sakit dan kembali setelah divaksin. Ya. Baik, cukup dulu ya. Coba lihat di sini. Bukan cukup istirahat menjelang isya ya, tapi bacaannya cukup dulu ya. Oke, wal yarji'u, coba lihat ya. Wal yarji'u. Wal yarji'u ya. Coba lihat. Ini lam apa? Coba ini lam apa? Wal yarji'u. Waw apa? Lam apa? Hendaklah mereka kembali kan? Berarti lam apa? Lam amr. Lam amr. Nah, lam amr itu dia jadi sukun kalau ada huruf atof. Jadi tidak dibaca
walimah grup band ya. Jadi dibacanya bukan wali tapi apa? Wal. Kalau wali grup band itu sah. Tapi kalau wali mama gupron itu tidak sah gitu ya. Oke, wal. Jadi bukan wali tapi wal. Nah, dibaca sukun ini kan asalnya kasroh ya di dalam ambar itu. Dibaca sukun ini kalau dia terletak setelah huruf athof, bisa waw, bisa fa, bisa summa. Begitu. Jadi kalau misalnya ada waw, ada fa, ada summa, maka lam amr itu berubah yang asalnya kasroh jadi sukun. Tapi baik kasroh maupun sukun, dia tetap memberikan pengaruh fi'il mudhari yang setelahnya tetap majzum. Makanya ada dalam Quran kan? Apa? Fal ila ta'ami. Nah ya, ini bukan jadi dalil lihat Shopee Food ya. Fal yan duril. Ini asalnya apa? Fal yan dur. Nah ini lam amarnya kenapa jadi sukun? Karena ada huruf athof. Fa. Maka dibacanya fal yan zur. Tapi karena ada alif lam maka dia jadi harus kasroh. Ini karena bertemu dua sukun, gimana mau bacanya kalau bertemu dua sukun ya? Maka sebelum alif lam itu harus di kasrah. Fal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya yang dikonsumsi. Ini bukan dalil ini ya, cari check out di Shopee Food yang murah. Maksudnya adalah memperhatikan makanan, dari mana makanan itu didapat, uang kita dari mana, hasil apa, kemudian makanannya apakah baik atau tidak. Nah, bukan berarti kita belanja kopi kenangan klaim voucher TikTok. Kenapa? Apa dalilnya? Fal yang duril insanu ila ta'am. Nah, jadi wal yarji'u tidak dibaca apa? Wal yarji'u. Dibacanya wal yarji'u ba'da tat'im. Dan hendaklah pulang setelah apa? Imunisasi. Dilanjut Pak Asep. Yakhruju tulabul jududu. Siswa baru berangkat, mereka bertiga. Iya. Isma'u ya ikhwanu, dengarkanlah saudara-saudara. Sayazurul mahada godan wafdun min ihda jamiati Nigeria. Nanti saya yang menerjemahkannya saja Pak Asep. Ya. Pak Asep baca saja bahasa Arabnya. Fala yagib ahadun wala yata'akhir. Ya. Wal yalbas kullu talibin libsa biladihi. Kalau di saya sauban jamilan. Ya. Dilanjut. Linaqra idarsa al-ana. Ya. Ta'ala ya Adnan waktub hazal ayata Hadihil ayata hazihil ayata ala saburati. Baik. Yakhruju tullabul jududu, para mahasiswa yang baru masuk, wahum salah satu jumlahnya ada berapa orang? 3 orang. Isma'u ya ikhwan, apa? Dengarkanlah. Sayazurul ma'hada ghadan wafdun min ihda jami'ati Nigeria. Mana fa'il dari sayazuru? Mana fa'ilnya? Wafdun. Mau mana wafdun? Rombongan. Wafdun bermakna rombongan. Sayazurul ma'hada ghadan wafdun.
Jadi akan mengunjungi mahad kita besok siapa? Wafdun, rombongan dari salah satu universitas Nigeria. Nah ini kalau ada rombongan dari Nigeria ini harus disuguhi liwet ya. Biar mereka tahu makanan khas kita begitu ya. Oke. Wala yagib ahadun wala yata'akhir. Seseorang tidak boleh absen dan tidak boleh terlambat. Setiap orang tidak boleh absen dan tidak boleh terlambat. Yagib di sana fi'il mudhari'nya majzum karena ada apa? La an-nahiyah. Jadi la an-nahiyah itu dia bisa masuk ke dhamir mukhatab, bisa masuk ke dhamir ghaib. Itu la nahiyah ya. Wal yalbas kullu talibin thawban jamilan kalau di saya. Dan hendaklah setiap orang memakai pakaian bagus. Nah, wal yalbas lamnya itu adalah lam amr. Kenapa sukun lam amrnya? Karena ada waw ataf, betul ya. Jadi dibacanya wal yalbas. Linaqra ad-darsal an. Hendaklah kita membaca pelajaran sekarang. Linaqra itu lam amrnya dibacanya kasroh karena tidak ada huruf ataf, gitu ya. Ta'al ya Adnan, kemari wahai Adnan. Waktub hadhil ayata ala saburati. Hendaklah Anda menulis ayat ini di papan tulis. Baik, kita jeda dulu untuk salat Isya ya. Nanti kita lanjut lagi setelah salat Isya. Jadi waktu yang biasanya saya ngajar jam 8 itu kita tarik jadi ba'da Isya sehingga nanti pulangnya bisa lebih cepat ya, 8:30. Dan sarapannya nanti sarapan ya. Kalian makannya nanti biar khusyuk ya. Alhamdulillah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.